Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Setiap kali ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk beribadah, pakailah waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perlindunganku. Kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namanya. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkau perlindungan kami Tuhan.
kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu kami bersorak, Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi Yesus, Hosana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau perlindungan kami Tuhan, Allah penolong kami, Allah penjaga kami, tempat persembunyian kami. Kami berharap pada Allah kekuatan kami, Allah yang menopang kami, Allah yang menghibur kami, Allah sumber hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, kami memujimu, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang layak terima pujian, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkau adalah tudung keselamatan bagi kami. Kami aman berlindung di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya berharap sama Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan firman Allah berkata, diberkatilah kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
kami tidak akan pernah dipermalukan. Pengharapan kami di dalam Tuhan sungguh ada Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami mengimani rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar dan mulia buat hidup kami Tuhan. Itulah yang kami pegang. Janji-janji firman-Mu Tuhan. Dan janji-janji firman-Mu itulah yang menopang kami, menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, memuji-muji Engkau, biar Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobat yang setia, namanya Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Dengan iman katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku.
Tuhan bersyarat tiada taranya, dengan rela yang mati gantiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Ia bimbingku selalu. Bukan cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku. Katakan, aku tidak cemas. Bukan cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri. Sekali lagi katakan, aku tidak cemas. Bukan Cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang dekat, membimbingku ke negeri yang dekat, membimbingku ke negeri yang dekat. Baik, sekarang waktunya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mempersiapkan hati kita baik-baik. Setiap kali kita akan mendengar firman Tuhan, biar hati kita haus dan lapar akan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa yang haus,
Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa kami yang di dalam surga, saat ini kami mempersiapkan hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami. Karena kami hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berfirmanlah Tuhan, karena iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu untuk kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Kita percaya bahwa alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya. Allah yang menciptakan. Ada pribadi, ada entitas agung yang mengadakannya. Apalagi manusia, saudara dan saya. Kita ini ada karena Allah menghendakinya. Pribadi atau entitas yang agung yang menghendakinya. Dia adalah Allah, sesembahan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia juga disebut sebagai Allah Israel, yang dipanggil Elohim atau Allah, yang namanya proper name-nya Yahweh. Saudara, ini yang harus selalu mencengkeram jiwa kita, bahwa kita hidup dalam satu semesta atau jagat raya yang ada tuan rumahnya, yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Yahweh atau Elohim Yahweh. Saudara, dengan menghayati keberadaan Allah ini, maka kita
akan terpacu untuk mempertimbangkan bagaimana sikap yang harus kita miliki, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan di hadapan Dia. Sebab Allah Maha Hadir, saudara. Ia memenuhi jagat raya ini. Rohnya melingkupi jagat raya. Tidak ada sejengkal pun tanah, setitik pun tanah di luar pengetahuannya, di luar penglihatannya, di luar pengontrolannya. Saudaraku, banyak manusia tidak memperdulikan keberadaan Allah ini. Sebagai buktinya, mereka hidup sesuka mereka sendiri. Mereka berperilaku seakan-akan tidak ada yang menciptakan jagat raya ini. Seakan-akan mereka ada dengan sendirinya. Perilaku yang sesuka mereka sendiri. Itu berarti perilaku yang pasti menyakiti sesama, merugikan sesama, melukai sesama. Sebab pada dasarnya manusia yang telah berkeadaan tidak sesuai rancangan Allah semula, itu manusia yang egois. Manusia yang mementingkan diri sendiri. Apalagi di zaman akhir sebelum dunia ini akan diakhiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa dunia akan berkeadaan makin sukar. Manusia mencintai diri sendiri, manusia juga menjadi hamba uang. Inilah keadaan manusia hari ini. Kalaupun mereka beribadah atau beragama, sebenarnya mereka menyangkali hakikat ibadah itu. Artinya hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah itu pengabdian kepada Allah, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi ternyata ada orang yang hanya melakukan ibadahnya secara seremonial. Kalau orang beragama hanya pergi ke rumah ibadah atau menjalankan cara-cara teknik-teknik sembahyang berdoa kepada Allah dalam upacara agama atau seremonialnya. Tetapi tidak memperhatikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri esensi atau substansi dari ibadah itu. Ini ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Makin hari manusia makin tidak memperdulikan keberadaan Allah.
makin tidak mempertimbangkan dengan benar keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, dikatakan bahwa di akhir zaman ya akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Mereka mengejek Allah bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, betapa mengerikan keadaan ini. Suatu hari ketika seseorang menutup mata dan menghadap Allah, Elohim Yahweh, Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Bapa kita orang percaya, ya, orang akan gemetar. Akan gemetar. Mereka tidak menyadari betapa dahsyat Allah itu. Karena tidak menyadari kedahsyatan, keagungan, kesucian dan kemuliaan Allah, manusia menjadi ceroboh, sembarangan, saudaraku. Ya. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang non-Kristen di luar gereja. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Juga dalam kehidupan aktivis gereja atau pengerja-pengerja gereja, bahkan rohaniwannya, pendetanya. Mengapa saya berani mengatakan ini? Tentu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, saudara. Dari kecil saya sudah menjadi Kristen, ada di lingkungan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang aktif dalam bergereja. Kakak saya, kakak kandung saya guru sekolah minggu. Kakak saya itu guru sekolah minggu, saudara-saudara, dan kami ini rajin ke gereja setiap minggu. Kami ini setiap kali, ya saudaraku, ada kebaktian juga di rumah. Ya, ada kebaktian yang ngundang atau manggil orang-orang datang. Nah, jadi orang yang kami keluarga beragama. Lalu saya masuk sekolah teologi yang memang pada mulanya bukan cita-cita saya. Lalu saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi. Ya, dari mahasiswa sekolah tinggi teologi sampai menjadi pengajarnya, tinggal di asrama sekolah tinggi teologi, menjadi pimpinan asrama. Saya juga ada di pusat sinode, ya, karena tempat di mana saya tinggal dan menjadi pimpinan asrama juga pusat dari sinode gereja. Menggembalakan jemaat, hidup di tengah-tengah para aktivis gereja dan jemaat, juga ada di lingkungan para pendeta-pendeta karena menjadi juga orang yang memiliki posisi dalam lingkungan para pendeta. Tetapi terutama yang saya amati hidup saya sendiri sebagai pendeta.
tidak hanya mengamati orang lain, tapi juga mengamati diri saya sendiri. Sebelum Tuhan mengubah saya seperti hari ini, saya tidak menghayati keberadaan Allah secara benar. Saya bersyukur Allah yang saya sembah, Bapa di surga itu sabar. Kalau tidak sabar, saya sudah mati beberapa belas tahun lampau dan saya bisa masuk neraka atau paling baik itu menjadi anggota masyarakat saja. Saya mengerti apa artinya kurang takut akan Allah atau tidak takut akan Allah, walaupun menjadi orang Kristen, walaupun menjadi aktivis gereja ya sebelum jadi pendeta, walaupun bahkan ketika menjadi pendeta. Saya juga mengamati kehidupan orang-orang secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja mengamati. Bagaimana orang-orang di lingkungan gereja melakukan pelanggaran moral, ya, melakukan penyalahgunaan uang. Kalau sekarang ini tidak sedikit rohaniwan, pemimpin gereja yang selalu bicara mengenai uang, yang itu pasti bukan mengajarkan kebenaran. Dan mereka tidak takut akan Allah yang hidup. Nah, inilah yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen, aktivis gereja, pengerja gereja, bahkan rohaniwan, ya, yang tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Sehingga hidup mereka tidak diusahakan untuk berkenan kepada Allah. Hati-hati saudaraku. Sampai saat ini pun saya terus belajar bagaimana menghayati Allah yang hidup, yang maha hadir, ya, yang biasanya itu saudaraku bisa kita hayati lebih kuat pada waktu kita berdoa di satu suasana hening, ya. Kita lebih menghayati keberadaan Allah. Jadi jam-jam doa di mana kita ini menghadap Allah, Bapa kita, itu seperti merangsang, menstimulit kita menghayati keberadaan. Sampai kita akan mencapai satu level di mana kita tidak perlu berkonsentrasi untuk percaya bahwa Allah itu ada. Tidak perlu berkonsentrasi. Jiwa kita sudah diliputi oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Jadi waktu kita berdoa kepada Bapa di surga, kita memanggil nama Tuhan, jiwa kita sudah tercengkerami oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Kita berkata, Bapa kami yang di surga. Dan seterusnya. Tidak perlu berpikir dia mendengar atau tidak. Karena kita sudah dicengkerami oleh penghayatan mengenai atau penghayatan terhadap keberadaan Allah itu. Dan kalau sudah demikian, kita tidak bisa doa sebentar. Tidak bisa. Kita tidak bisa doa sebentar.
Ya, enggak bisa. Kalaupun sebentar, bobot kedalaman percakapan itu, saudara, dalam sekali, kuat. Ya, kita juga menjadi tidak berani banyak bicara. Kalau bicara itu sesuatu yang berarti, kata demi kata menjadi begitu berarti. Karena kita bukan berdoa kepada Allah fantasi, tapi Allah yang hidup, yang nyata. Kita tidak bisa doa sebentar, saudara. Kenapa orang bisa tidak betah berdoa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Mengapa tidak mengalami perjumpaan? Karena levelnya rendah dalam menghayati keberadaan Allah tersebut. Mestinya kita akan selalu menghayati, saudaraku, keberadaan Allah itu. Nah, kalau sudah demikian, saudaraku, kita jadi takut berbuat salah itu. Takut, jadi gentar. Bahkan ketika kita berpikir sesuatu yang tidak patut, kita juga menjadi takut, saudara. Dan kalau sudah terlanjur memikirkan hal yang Tuhan tidak berkenan, ya, tiba-tiba muncul wajah orang yang melukai kita dan kita memiliki perasaan marah atau dendam. Nah, kita mulai takut. Kita minta ampun dan kita memperkarakannya itu. Dalam percakapan-percakapan di meja makan, di meja ngopi, kita sering berbuat salah. Dan kita sadar. Waktu usai dari percakapan itu, kita pulang, kita di jalan, kita mikir tadi bicara apa. Nah, berikutnya kita mau melatih untuk tidak mengucapkan kata yang salah. Kadang-kadang masih salah saja. Atau karena melihat satu keadaan yang menjengkelkan membuat kita marah. Kita jadi marah. Kesel, saudara. Marah kita. Nah, kemarahan itu, saudara, membuat kita melakukan hal yang tidak pantas. Marah itu boleh, kalau marah itu konstruktif, membangun, ya, dan tidak melukai orang. Nah, sering kita marah karena kita mau meledakkan emosi perasaan kita dan menikmati kemarahan itu. Dan kita menjadi salah karena kita tidak menghormati Allah. Nah, saudaraku, penghayatan akan Allah itu membuat kita menjadi takut akan Dia dan kita bisa lebih menghindari dosa. Penghayatan akan keberadaan Allah mendorong kita untuk bisa menyukakan hatinya. Kita mau menyukakan, menyenangkan hati Allah. Menyenangkan Dia. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berprestasi. Seperti kalau anak-anak sekolah memiliki ranking 1, 2, 3, 4, ya, 5 urutan yang terbaik. Tapi bukan karena gila hormat atau mau menjadi terkemuka di kerajaan surga untuk kesombongan atau kebanggaan. Tetapi karena kita memang ingin sangat menyenangkan Dia. Dengan ranking itu kita mau sangat menyenangkan Allah. Iya. Saya memikirkan, saya mempertimbangkan kalau suatu hari menghadap tahta pengadilan Allah. Dan sejak di bumi kita sudah berusaha untuk bisa sangat menyenangkan hati Allah. Betapa beruntungnya kita. Itu harta abadi.
itu hasil di dalam kekekalan. Yang memang kenyataannya tidak banyak orang yang mengusahakan hal tersebut, saudaraku. Tidak banyak dan hampir-hampir tidak ada. Orang mau dapat ranking itu di mata manusia, terhormat, lebih kaya, ya, lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukan dan jabatannya. Ya, bukan tidak boleh memiliki kekayaan, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, saudaraku sekalian. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, orang yang menghayati keberadaan Allah ini, ya, selain lebih berhati-hati hidup, ia juga ingin mengabdi dengan pengabdian yang benar. Apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk bisa menyukakan hati Dia? Bapa di surga, tolonglah aku untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidupku. Nah, ketika saya mempersoalkan hal ini kepada Bapa, bagaimana aku bisa memiliki ranking yang baik, ya Allah? Yang muncul di dalam hati saya adalah, hiduplah seperti Yesus. Wah, aku lalu dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, bantulah aku. Tolonglah aku bagaimana bisa hidup seperti Engkau yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan padaku. Ini kehidupan yang indah sekali, saudara. Dan memang kekristenan itu memiliki esensi atau substansi ini. Bukan hanya percaya Allah itu ada. Sebab kalau hanya percaya Allah itu ada, saudaraku, dikatakan dalam Yakobus pasal 2, bahwa setan-setan pun juga percaya. Yakobus 2:19, percayakan hal itu, bahwa ada Allah yang esa. Allah tidak merasa tersanjung kalau hanya diyakini Allah itu ada. Mungkin ya saudara, lebih baik tidak pernah percaya ada Allah, tapi berperilaku baik, menghormati sesama, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, daripada percaya Allah itu ada, tetapi tidak menghormati Dia. Ada kan masyarakat yang terlahir atau anak manusia yang terlahir dalam lingkungan masyarakat yang ateis. Ya memang tidak ada yang percaya Allah itu ada, dan sebagai anak manusia yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang ateis, ya mereka tidak menghormati Allah, tetapi memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Bisa, bukan tidak bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ya saudara. Nah, dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, dia tidak melukai sesama atau kurang melukai sesama. Sulit dikatakan salah karena mereka memang tidak mengenal adanya Allah. Atau di suatu masyarakat yang tidak mengenal Allah, tetapi yang mereka yakini kekuatan ada di pohon beringin, kekuatan di batu besar. Nah,
Celakanya kalau seseorang lahir di masyarakat yang mengakui adanya Allah, tetapi tidak memperdulikan perasaan Allah. Ini celaka sekali. Benar-benar celaka. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak ya, yang tidak memiliki orang tua, tinggal dalam satu rumah yang tidak ada tatanannya. Anak itu mau buat apa saja, mungkin tidak bisa dipandang salah. Atau kalau dipandang salah, bisa ditoleransi, ditolerir. Ya. Tetapi kalau ada anak yang memiliki orang tua tidak ada di rumah karena keluar rumah. Orang tua memiliki tatanan, jangan begini, jangan begitu. Wah, lalu anak-anaknya sembarangan ya. Dia berbuat sesuka-sukanya. Padahal ada candid camera, ada kamera yang tersembunyi yang menyorot, yang melihat, yang merekam tindakan anak itu. Wah, kalau suatu kali, kalau kemudian orang tuanya pulang, lalu diputar itu rekaman. Malu enggak, saudara? Malu, saudara. Malu sekali. Atau takut sekali. Demikian pula kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tatanan, saudara. Kalau kita memiliki tatanan, saudara, kita harus tunduk pada tatanan itu. Tatanan yang harus kita kenakan adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Untuk itu kita harus menjumpai Dia di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus menjumpai Allah di waktu-waktu tertentu. Harus ada saat di mana kita menghadap Dia. Saudara tidak menghadap Dia, itu kan pemberontakan. Apapun alasan saudara, sibuk, ngantuk, bosan, apalagi kalau sudah bilang bosan. Kalau kita sadar kita ini ada karena Allah yang menciptakan, mestinya kan kita tahu diri. Suka tidak suka kita duduk di hadapan Tuhan. Ada orang tua yang seperti mewajibkan atau terang-terangan mewajibkan anaknya bawa pasangan hidup dan cucu dari orang tua ini datang setiap minggu sekali, entah Sabtu malam, entah hari Minggu siang ya. Dan itu sudah harus dipandang sebagai kewajiban. Dan bagi anak-anak yang baik harus dipandang sebagai suatu kebutuhan. Tetapi kalau sengaja tidak mau datang karena merasa tidak menguntungkan, nah ini anak-anak yang kurang menghormati orang tua dan anak-anak yang tidak tahu budi baik orang tua kan, saudara. Nah kita menghadap Allah dengan satu kesadaran kita ini ciptaan Dia loh. Dia Bapak kita yang juga harus dimotivasi dengan kesadaran atau didorong oleh kesadaran bahwa kita ini membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Kita harus berkata, aku tak dapat berjalan sendiri Tuhan di dunia ini, di bumi ini, dan apalagi nanti di balik kuburku, afterlife, death after life, kematian di balik kubur kita, di balik hidup kita.
Aku membutuhkan Engkau ya Allah. Wah, kita tidak bisa tidak datang kepadanya. Dan di dalam kekristenan seperti yang seringkali saya bagikan, saya ajarkan bahwa kekudusan kesucian kita itu atau hidup benar kita itu tidak diatur oleh hukum, ya, oleh tata cara aturan hukum, tetapi oleh perasaan Allah, oleh pribadi Allah sendiri. Tuhanlah hukum kita. Maka Dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita itu supaya kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang berdoa secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Sedikit. Banyak yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu budi baik Allah, dan sombong, tidak berlindung kepadanya. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak memperdulikan perasaan Allah. Mau buat apa dia buat saja. Ya, dan lebih banyak orang-orang Kristen, saya bicara di lingkungan Kristen ya, saya tidak nyinggung agama lain atau orang yang beragama lain, yang tidak mengerti bagaimana melayani Allah Bapa kita. Melayani perasaannya dengan berbuat apa yang benar, yang patut, yang berkenan di hadapan Allah. Itu melayani perasaannya. Ya, bukan jadi aktivis gereja dulu, bukan jadi pendeta dulu, bukan, itu nomor sekian. Tapi dari hari ke hari kita menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ya, tidak ada satu gairah yang sungguh untuk menyenangkan Allah. Tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk membeli sesuatu, untuk mau memiliki barang-barang tertentu, wah, apapun dia lakukan, saudara. Tetapi kalau untuk Tuhan, wah, pelit dan perhitungan. Nah, di sini saya mendorong setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini juga saya memperingatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memegang keuangan gereja. Jangan sekali-kali menyalahgunakan. Benar-benar akan terlaknat atau terkutuk. Apalagi saudara kalau jemaat yang kurang mampu masih mau memberi persembahan. Aduh, kalau sampai uang itu kita gunakan atau digunakan untuk hal yang tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan, betapa celakanya pendeta itu atau betapa celakanya pemegang uang atau bendahara. Ya, saudara, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya ingatkan ini, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ikuti terus suara kebenaran melalui YouTube. Kita beri kesempatan Tuhan berbicara lewat doa pribadi. Ya, oke. Saudara harus mau berubah. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, saudara. Saya berharap dengan pesan ini, dengan nasihat ini, saudara diubahkan Tuhan.
Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini, kita mengerti, kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bangun pagi, kami mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah. Kami diberkati dalam ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah dalam mengisi hari-hari kami menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan mengurapi dan memberkati hambamu, memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah apa saja yang dikerjakan hambamu dalam melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati jajarannya, para menteri, memberkati penegak hukum, TNI Polri, memberkati seluruh rakyat Indonesia. Tolong Tuhan pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi masalah demi masalah, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan. Dan Tuhan lindungi bangsa kami dari perbuatan-perbuatan dari pihak radikal yang mencoba merusakkan bangsa kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus segala rancangan-rancangan jahat orang terhadap bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Kami sangat mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk sinode kami GSKI. Tuhan memberkati, memberkati pemimpin sinode kami Bapak Erastus dan keluarga, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Sekolah Tinggi Teologia Ekumene. Biarlah kehadiran STT Ekumene ini Tuhan boleh menjadi berkat dan akan melahirkan para hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah hari ini. Tuhan berkati. Apapun pergumulan masalah yang dihadapi Tuhan tolong. Berkati umat-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan tolong memberikan jalan keluar buat mereka. Di atas itu semua biarlah bawah hati kami mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun ya Tuhan. Bawah hati kami melekat kepada Tuhan. Bawah hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat Allah untuk gerejamu. GSKI SLCC ini ada karena Tuhan. Diberkati rumahmu di tempat ini. Diberkati seluruh umatmu yang dengan setia beribadah dan melayani Tuhan. Semua pelayan-pelayanmu yang ambil bagian pada hari ini Tuhan berkati. Keluarga, pekerjaan, usaha mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sembah hanya kepada Dia. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang mulia. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan Allah yang maha besar, maha tinggi. Allah yang penuh kasih. Kiranya melimpahkan berkat yang terbaik bagi seluruh umat-Mu. Berkat kasih anugerah yang dari Tuhan.
berkat kasih sayang yang dari Allah kiranya melimpah atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa-Ku kuasa angkat segala beban. Yesus ku sanggup memberi pertolongan. Dan Roh Kudus pasti memampukan. Yang ku tahu Dia kan beri kasih. Sekali lagi katakan Bapa-Ku kuasa, Bapa-Ku kuasa angkat segala beban. Yesus ku sanggup, Yesus ku sanggup memberi pertolongan. Dan Roh Kudus pasti memampukan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Haleluya. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita tetap setia memberikan persembahan. Dan biarlah Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.